selanjutnya kita panggilkan Iya. peserta nomor 2 adalah Pramono Anung. Lincah banget. Ini apa ini? Belum. Sabar. Lu ambil. Ternyata udah siap. Udah siap. Musik tolong dong, jangan ngerjain gitu. Oke ya. Udah ready ya? Ngapain? Oh, mau foto dulu. Foto dulu. Baik. Oke. Moto ini siapa Mas Bram? Mau selfie. Saya mau nyanyi. Oh, Mau nyanyi? Nyanyi dong. Oke, Oke. yaudah. Oke, kita Nyanyi langsung dengerin. dong. musik ready. Siap ya? Oke. Latar belakangnya seluruh penonton penggemar saya. Oh video itu. Video. Oh Oke, baiklah. ini dia Pramono Anung. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk. Kita ngarah ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya nangka gelang. Nonton ondel-ondel, yuk. Yuk kita nonton ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya nanda geli-gelang. Waktunya masih ada padahal. Nah, ternyata inilah sebabnya kenapa Mas Pram pengennya pokoknya saya mau ondel-ondel. Tadi saya pikir mau gerakannya bukan gini. Iya. Kalau kita ngarak ondel-ondel kan udah ondel ya. Iya. Oke. Mohon maaf Mas Pram mau minum. Haus. Bukan penyanyi haus. Kasian. Maaf ya Mas Pram, saya ngerasa nggak bertanggung jawab jadi host. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Pram. Luar Tadi itu ya, biasa. saya pikir nggak ada ke belakang mau nyari teks. Ternyata Iya. teksnya ada di sini di sebelah. Begitu lupa. Makasih Mas Bingung Pram liatnya. atas effortnya. Luar biasa. Oke. Oke, siap. Sudah ice breaking, berarti udah siap. Mukanya langsung serius. Iya, langsung serius. Udah siap dengan pertanyaan, Num. Modenya udah langsung berganti. Mas Pram udah ready? Siap. Oke, kita. Mundur boleh, Mas. Ya. Oke, kita akan langsung memulai sesi AKB bersama Pramono Anung Jati. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah apa? Apa yang akan Anda pertahankan dan Anda hilangkan di Jakarta? 2 menit mulai dari sekarang. Yang dihilangkan adalah pungli. Yang dipertahankan adalah etos kerja yang baik bagi warga Jakarta. Saya tahu tadi ditanyakan mengenai persoalan lapangan kerja. Hal yang menjadi prioritas saya ada 3. 1 yang berkaitan dengan Gen Z dan Gen milenial. 1 adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Karena bagaimanapun warga Jakarta harus sehat. Dan yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk itu saya akan menggagas, mengusulkan dan berjuang untuk apa yang dinamakan Jakarta Funding. Jakarta Funding adalah Jakarta harus bisa seperti Inafan. Ina itulah Jakarta, Indonesia Funding. Inafan menjadi protomodel kita untuk membangun Jakarta. Inafan dengan modal pada waktu itu kurang lebih 2 dan 4 triliun. Sekarang Inafan mempunyai modal yang cukup besar, lebih dari 100 triliun. Maka karena saya pada waktu itu yang menggagas bersama Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, saya akan membuat Jakarta Funding untuk membangun Jakarta, sehingga dengan demikian penerimaan Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi, tetapi betul-betul revenue baru kemudian dikelola secara profesional, transparan, dan itulah yang akan saya lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, persoalan Jakarta saat ini adalah persoalan disparitas, perbedaan orang kaya dan miskin yang sungguh sangat menyolok. Saya beruntung berkeliling ke daerah-daerah kumuh dan itulah yang membuat saya bersemangat untuk kalau saya diberikan amanah, saya akan merubah nasib mereka, terutama adalah warga yang tidak mampu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Masih ada 5 detik. Dari tadi udah nyisa-nyisain waktu nih Mas Pram nih. Baru selesai. Oke.
mantap. Coba sabar, mohon Belum, bersabar. sabar. Sekarang kita tanya ke audiens, Jati. Audiens setuju, 3, 2, 1. Ijo banyak. Oh oke. Ijo juga. Ijo semua. Oh Mas Kun tadi belum sempat. Mas Kun. Tadi belum sempat ke-scan ya? Sama nih, Belum sempat sama nih. ke-scan, Oke. Ternyata hijau semua ya. Oke, tepuk Oke. tangan dulu buat Mas Pram di pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama. Lanjut Lanjut ya. aja langsung ya ke Oke. pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kenapa? Mas Pram. Tadi udah ya, perlu ditampilkan lagi tadi Mas? Grafis yang tadi? Nggak perlu. Oh, Nggak perlu, orang udah inget ya. Nggak perlu. Mahal emang di Jakarta. Mas Pram, kenapa mahal banget hidup di Jakarta? Waktunya dimulai 2 menit dari sekarang. Jakarta merupakan epicentrum Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sebagai kota global dan juga pusat perekonomian nasional. Maka kalau di Jakarta biaya hidup mahal itu adalah konsekuensi karena Jakarta harus menjadi kota global dan sekaligus berkembang. Maka untuk itu menjadi tugas tanggung jawab gubernur untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi warga Jakarta bisa hidup lebih baik, lebih layak, dan untuk itu gubernur harus kreatif seperti yang saya sampaikan tadi mengenai Jakarta Fund dan berbagai hal yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya persoalan Jakarta adalah persoalan transportasi. Maka kalau saya diberikan amanah, saya akan bebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, mereka juga akan gratis naik MRT dan LRT. Sehingga dengan demikian, kenapa kemudian ini secara langsung akan mengurangi biaya hidup dan sekaligus akan mengurangi kemacetan. Inilah yang harus dilakukan untuk memperbaiki Jakarta. Karena bagaimanapun Jakarta 5-10 tahun ke depan, Jakarta tetap menjadi epicentrum dan Jakarta tetap menjadi pusat perpolitikan nasional. Karena apa? DPR, MPR masih di Jakarta dan pemerintahan masih akan dijalankan dari Jakarta. Bahkan sampai hari ini tidak ada kantor partai satupun yang ada di IKN. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat epicentrum Indonesia. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi warga miskin yang tidak mampu, tanggung jawab pemerintah untuk melanjutkan program Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sekaligus memperbaiki dan menambahkan bagi mereka untuk yang tidak 10. mampu mendapatkan yang disebut dengan KJMU, supaya orang tidak mampu punya kesempatan untuk maju dan kesempatan untuk hidup lebih baik di Jakarta. Selesai. Yeay. Oh, tepat waktunya. Oke. Seru-seru banget ini fansnya. Oke, kita akan langsung tanya sama audiens. Sabar. Apakah audiens setuju? 1, 2, 3. Kang Emil, setuju nggak? Setuju nggak? Oh. Mas Kun udah punya, Oh, Mas udah punya, oke. Oke. Rata-rata hijau ya. Ini curiga hijau-hijau bawaannya Mas Pram semua nggak sih? Tahu. Hijau semua nih. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya tadi masih pertanyaan sama dan tadi sempat juga Mas Pram menyatakan ya soal lapangan pekerjaan. Nah ini pertanyaannya langsung follow up sih sebenarnya dari apa yang tadi disampaikan Mas Pram. Bagaimana cara Mas Pram membuat para lulusan muda di Jakarta ini bisa langsung dapat kerja begitu lulus kuliah? Sebentar, 2 menit dari sekarang. Yang pertama, maka setiap 3 bulan harus ada job fair di setiap kecamatan. Itu akan membuka ruang bagi ada anak muda untuk bisa menyalurkan dengan gampang mencari pekerjaan kemana. Maka kantor kecamatan kita tugaskan bertanggung jawab untuk mengadakan itu. Bahkan di kantor-kantor kecamatan kita akan membuat yang namanya balai latihan kerja. Dengan demikian ini juga akan membuka ruang yang selebar-lebarnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua lowongan pekerjaan baik pemerintah maupun di swasta harus benchmarknya masuk ke JAKI, tidak lagi hanya sekedar jackpreneur. Karena kalau jackpreneur tidak bisa, harus di JAKI. Dan itu akan membuka ruang yang luar biasa bagi anak-anak muda untuk bisa mencari pekerjaan. Yang tidak kalah pentingnya, birokrasinya harus fairness. Siapa saja yang mau menjadi pasukan PPSU, pasukan merah zaman Pak Ahok atau apapun ruangannya itu dibuka selebar-lebarnya, transparan dan tidak boleh lagi dikuasai oleh satu kelompok tertentu, terutama oleh para ASN yang ada.